Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Manopa terhadap persentase jumlah bayi penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat tahun 2013. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Aya Dewanti, lalu ada saya, Ulia Yasmin, ada Syahla Anissa, dan ada Irham Adi Pratama. Oke, baik. Dimulai dari latar belakang, kondisi kesehatan bayi di Indonesia, khususnya pada Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, sangat rentan dihadapi penyakit. Oleh karena itu, dibutuhkan imunisasi. Imunisasi hal yang wajib diberikan pada bayi usia 0 sampai 9 bulan di Indonesia. Imunisasi yang telah diwajibkan oleh pemerintah sebagaimana juga telah diwajibkan WHO antara lain imunisasi BCG, campak, dan polio 1. Maka dari itu, peneliti ingin melihat dari data tersebut apakah dapat dijadikan sebagai indikator bahwa variabel provinsi berpengaruh terhadap variabel persentase jumlah bayi penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak secara signifikan menggunakan uji MANOVA atau data tersebut dapat digunakan untuk melihat apakah penyebaran penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak pada bayi menyebar rata di ketiga provinsi. Identifikasi masalahnya adalah peneliti ingin melihat apakah persentase jumlah bayi penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak di Pulau Jawa menyebar dengan rata, khususnya di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sehingga apakah terdapat perbedaan rata-rata secara signifikan terhadap penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak untuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat? Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata secara signifikan terhadap penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak untuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Variabel pada penelitian kali ini yaitu ada 4, diantaranya bayi, imunisasi BCG, imunisasi polio 1, dan imunisasi campak. Untuk teknik analisis yang digunakan sebelum melakukan analisis MANOVA itu ada uji asumsi, diantaranya ada uji normalitas multivariat, independensi, dan kovarians. Selanjutnya, MANOVA. Analisis multivariat atau metode multivariat berhubungan dengan metode-metode statistika yang secara bersama-sama atau simultan melakukan analisis terhadap lebih dari 2 variabel pada setiap objek. Statistik uji yang digunakan dalam MANOVA yaitu lambda Wick, dan kriteria uji yang digunakan yaitu tolak H0 jika lambda besar kurang dari sama dengan lambda besar kritis. Karena kita menggunakan software, maka kriteria ujinya itu tolak H0 jika p-value kurang dari alpha. Selanjutnya, hipotesis. Imunisasi bermanfaat bagi bayi untuk merangsang kekebalan tubuh sehingga mampu melawan penyakit. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan program akselerasi imunisasi pada bayi di Pulau Jawa, khususnya provinsi-provinsi dengan perkembangan manusia dan sarana prasarana yang pesat. Namun faktanya masih banyak bayi yang tidak mendapatkan imunisasi rutin. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan H1 terdapat perbedaan rata-rata persentase jumlah bayi penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak yang diukur pada ketiga provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Lalu selanjutnya metode penelitian. Yang pertama deskripsi data. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari jurnal yang berjudul Analisis MANOVA Satu Arah pada data komponen kesehatan bayi di Pulau Jawa pada tahun 2013 yang dibuat oleh Dedi Setiawan pada tahun 2017. Pada penelitian ini kami menggunakan 3 provinsi yaitu 8 sampel bayi di Provinsi Banten, 6 sampel bayi di Provinsi DKI Jakarta, dan 26 sampel bayi di Provinsi Jawa Barat untuk setiap jenis imunisasi bayi yaitu BCG, polio 1, dan campak. Berikut merupakan data yang kami gunakan pada penelitian kali ini.
Lalu selanjutnya teknik analisis. Ada 4 tahapan yang akan kami lakukan dalam penelitian kali ini. Yang pertama, uji normalitas multivariat, yaitu menggunakan uji Shapiro-Wills. Kemudian uji independensi menggunakan Minitab dengan melihat grafik residual versus fit order. Lalu kemudian uji kovarians menggunakan uji box M dan MANOVA menggunakan uji Lambda-Wills. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yaitu uji asumsi normalitas multivariat. Digunakan untuk mengetahui data dari ketiga variabel persentase jumlah bayi penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak menyebar normal atau tidak. Diperoleh nilai p-value sebesar 0,0473 lebih besar dari 0,01, maka terima 0, sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 99%, data ketiga variabel persentase jumlah bayi penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak itu menyebar normal. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi independensi. Digunakan untuk mengetahui residual data dari masing-masing variabel persentase jumlah bayi penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak bersifat independen, saling bebas atau tidak. Terlihat bahwa sebaran data pada plot residual versus order imunisasi BCG, plot residual versus order imunisasi polio 1, plot residual versus order imunisasi campak, setiap variabelnya itu tidak membentuk pola tren atau pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa residual masing-masing variabel persentase jumlah bayi penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak itu bersifat independen. Selanjutnya itu uji asumsi homogenitas matriks varian covariance multisample. Uji ini digunakan untuk mengetahui matriks covariance dari ketiga variabel Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat mempunyai variasi yang sama atau tidak. Diperoleh bahwa nilai p-value-nya itu 0,2145 yang dimana nilainya lebih besar dari 0,01. Yang artinya maka terima 0, sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 99%, matriks covariance dari ketiga variabel Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat sama. Selanjutnya MANOVA. Setelah melakukan pengujian terhadap asumsi normal multivariat, independen antar variabel, dan homogenitas varians covariance, maka selanjutnya adalah pengujian MANOVA. Pada data ini kami menggunakan MANOVA satu arah. Diperoleh nilai p-value yaitu sebesar 0,331 yang artinya lebih besar dari 0,01, maka terima H0, sehingga dapat disimpulkan dengan menggunakan derajat kepercayaan sebesar 99% bahwa tidak terdapat perbedaan persentase jumlah bayi penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak yang diukur pada ketiga provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Lalu selanjutnya kesimpulan. Hasil dari pembahasan sebelumnya melakukan uji MANOVA, kita melakukan pengujian asumsi dan diperoleh bahwa semua asumsinya terpenuhi. Maka dilanjutkan dengan uji MANOVA dan diperoleh nilai p-value sebesar 0,331 yang mana lebih besar dari 0,01, maka terima 0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata secara signifikan terhadap persentase jumlah bayi penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak untuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penerima imunisasi BCG, polio 1, dan campak di ketiga provinsi sudah menyebar secara rata. Hal ini disebabkan karena pemerintah mencanangkan program akselerasi imunisasi pada bayi di Pulau Jawa, khususnya provinsi-provinsi dengan perkembangan manusia dan sarana-prasarana yang pesat. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil penelitian kami, diharapkan para peneliti selanjutnya melakukan penelitian kepada seluruh provinsi dan data yang diperoleh adalah data terbaru, sehingga penelitian yang dilakukan dapat valid dan dapat menjadi proyeksi di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kami khususnya dan umumnya bagi kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.